Hai semua, pada video kali ini saya akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Master. Namun sebelum masuk cerita film, terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pastinya kamu juga harus aktifkan bel notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan update dari channel ini. Thank you. film ini dibuka dengan latar belakang tahun 2002, di mana seorang remaja berusia 17 tahun bernama Bhavani sedang menangis sedih karena rumah dan kedua orang tuanya dibakar. Kemudian 3 pria yang membakar rumah dan kedua orang tuanya itu memasukkan Bhavani ke penjara remaja milik pemerintah dengan tuduhan tindak kriminal yang dilakukan mafia yang mempunyai uang. Selain itu, si pembunuh juga membayar sipir yang ada di sana untuk menyiksa Bhavani. Sehingga Bhavani di dalam penjara mengalami banyak sekali siksaan dari petugas di sana. Bhavani yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia melampiaskan kemarahannya dengan memukul-mukul tembok sehingga dia mempunyai kekuatan pukulan yang luar biasa kuat. Pada suatu hari, Bhavani melarikan diri dari penjara untuk menemui salah seorang yang membakar rumah dan kedua orang tuanya. Namun, Bhavani tidak memenuhnya. Dia hanya ingin diberi satu kesempatan untuk belajar mendapatkan uang, dan jika berhasil, maka Bhavani akan memberi dia separuhnya. Singkat cerita, Bhavani tumbuh menjadi mafia yang menakutkan dan kejam. 3 orang pertama yang dibunuhnya adalah orang yang telah membakar rumah dan kedua orang tuanya. Bhavani juga menguasai penjara remaja milik pemerintah. Di sana, Bhavani punya anak buah yang loyal bernama Das. Bhavani memanjakan para remaja di sana dengan obat-obat terlarang, dengan imbalan jika Bhavani suatu saat melakukan kejahatan, maka mereka yang akan menanggung hukumannya. Sementara di tempat lain pada tahun 2019, kita diperkenalkan pada seorang profesor psikologi pemabuk yang kesukaannya mabuk dan mabuk. Profesor itu bernama Jedi. Di sisi lain, Jedi adalah seorang dosen di suatu universitas yang mengajar dengan hati. Di universitas itu ada seorang dosen wanita bernama Charu yang secara diam-diam bersimpati ke Jedi karena Jedi sangat dicintai oleh mahasiswanya. Jedi juga mempunyai seorang sahabat baik yaitu guru panah bernama Vanati. Di suatu hari, manajemen kampus beserta para dosen mengadakan rapat tentang pemilihan ketua BEM, di mana selama bertahun-tahun di kampus ini yang menjadi ketua BEM hanya dari kalangan anak menteri. Namun, Jedi menantang kebiasaan ini. Menurut Jedi, para mahasiswa seharusnya mulai diajari politik sebab mahasiswa adalah pemilih pemula kita dan dari mahasiswa akan muncul pemimpin baru negeri ini. Manajemen kampus pun setuju dengan usulan Jedi, namun dengan syarat apabila terjadi keributan dan pengerusakan properti kampus, maka Jedi harus mengundurkan diri dari kampus. Akhirnya, hari pelaksanaan pemilihan ketua BEM dilaksanakan untuk pertama kalinya di kampus ini yang diikuti 2 calon yaitu anak menteri dan mahasiswa biasa. Dari pemilihan itu yang menang adalah mahasiswa biasa. Walaupun kalah, anak menteri itu mau bersahabat dengan ketua BEM yang baru. Namun orang tuanya tidak menerima kekalahan putranya yang kemudian mengirim preman untuk menyusup ke kampus dan melakukan keributan di sana. Sebelumnya dari kampus, Jedi yang diantar salah seorang manajemen kampus. Kemudian orang itu mengatakan kalau keputusan Jedi sudah benar. Tentu saja hal itu membuat Jedi bingung. Orang itu kemudian memberi fotokopi surat yang ditandatangani Jedi yang berisi bahwa Jedi ingin mengambil cuti selama 3 bulan
untuk mengajar di sekolah penjara remaja milik pemerintah. Orang itu kemudian mengatakan kalau ada seorang polisi yang sedang menunggu di rumahnya. Sesampainya di rumah, Jedi yang sudah bertemu dengan polisi itu, kemudian polisi itu mengatakan bahwa para remaja di sana tidak manusiawi, Pak. Mereka sangat buas seperti binatang. Mereka juga menganggap bahwa hukum kita bisa dibeli. Antara usia dan aktivitas mereka tak ada hubungan sama sekali, Pak. Mereka menghalalkan segala cara untuk melakukan apa yang mereka buat. Mereka semua tenggelam dalam lautan obat terlarang. Sementara itu di penjara remaja, para remaja di sana yang tahu Jedi akan datang, mereka berencana akan membuat Jedi tidak betah. Pada keesokan harinya, Jedi pun datang ke penjara remaja itu. Di sana ia memberikan pelajaran pertama berupa wejangan pada mereka bahwa hidup ini singkat, masalah datang silih berganti, berusahalah bahagia dan hapus hal-hal negatif serta berfokuslah pada mimpimu. Semua anak di sana senang dengan kedatangan Jedi, tapi tidak dengan Das dan anak buahnya. Sore harinya, dua anak kakak beradik datang menemui Jedi, namun karena Jedi tak kunjung bangun, dua anak itu kemudian menyelipkan surat di kantong celana Jedi. Setelah itu, mereka pun bergegas kabur karena takut ketahuan Das. Di malam harinya, dua anak yang mengirim surat pada Jedi secara diam-diam mengambil HP milik Das dan mencoba menelpon Jedi. Namun Jedi yang mabuk dan memutar musik dengan keras sehingga 15 panggilan dari anak itu tak didengarnya. Sementara dua anak itu ketahuan oleh Das dan dia dilaporkan pada Bhavani. Das mengatakan kalau dua anak tersebut telah menelpon master yang seorang guru baru yang ditugaskan di sana. Lalu Bhavani bertanya siapa master. Das mengatakan dia bukan siapa-siapa bos, dia hanya pemabuk yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena dianggap berkhianat, Bhavani mengajar dua anak itu hingga tewas. Keesokan harinya ketua sipir membangunkan Jedi dan mengajak Jedi ke penjara remaja. Sesampainya di penjara, Jedi bingung dan penasaran ada apa ini. Kenapa banyak polisi dan anak-anak semua berkumpul? Dan ternyata dua anak itu digantung oleh Bhavani. Namun Jedilah yang dijadikan tersangka oleh polisi karena diduga Jedi menjadi penyebab digantungnya dua anak itu. Ketika Jedi berada di kantor polisi, Charu dan ibu kedua anak tersebut datang ke sana. Charu kecewa pada Jedi karena Jedi mabuk sehingga Jedi tidak mengangkat telepon kedua anak itu yang mengakibatkan mereka digantung. Charu menyesal karena sudah memalsukan tanda tangan dan merekomendasikan Jedi ke penjara remaja itu. Dan Charu merasa hal itu merupakan kesalahan besar. Lalu Jedi menjelaskan tentang masalah dirinya yang susah tidur sehingga dia sering mabuk-mabukan. Sementara di tempat lain, Bhavani menemui pesaing terakhirnya dalam pemilihan ketua asosiasi supir truk. Setelah basa-basi sedikit, Bhavani kemudian menghajar pesaingnya itu hingga tewas. Di kantor polisi, Jedi yang sudah dipindahkan ke ruang tahanan, Jedi tidak sengaja menemukan surat di kantong celananya. Jedi pun menangis sedih ketika membaca isi surat dari dua anak itu. Tiba-tiba saja datang anak buah Bhavani yang langsung merobek surat itu dan tertawa. Jedi marah lalu mengambil sobekan surat itu dan menghajar mereka semua. Setelah itu Jedi menelpon Bhavani. Jedi mengatakan, aku tidak tahu siapa dirimu, tapi kau telah memanfaatkan anak-anak tak bersalah. Aku akan mencari dan menemukanmu. Aku akan berdiri tepat di depanmu dan aku akan membuatmu menjawab kematian kedua anak itu. Bhavani pun menjawab, oke, aku akan menunggumu.
Keesokan harinya, Jedi kembali ke penjara remaja itu. Di sana, Jedi mendapat ejekan dari Das dan anak buahnya. Tapi, Jedi tidak menghiraukannya. Jedi kemudian mulai mempelajari sistem yang rusak di sana. Dia mulai bertanya pada koki penjara. Koki mengatakan kalau obat yang masuk ke sana dibantu oleh sipir. Kemudian, Jedi bertemu kepala sipir. Kepala sipir mengatakan yang menguasai tempat ini adalah Bavani dan dialah yang mengirim semua obat-obat terlarang ke sini.